Ya, saya sudah mendengar berita itu. Ya, dan ibunya pun meninggal dunia ketika selesai melahirkan Setarangga. Ayahnya bernama Gandamana. Dia seorang pandai besi. Sayang sekali, dia harus mati oleh senjatanya sendiri. Ceritanya sangat panjang. Mungkin itu suatu hukuman bagi Gandamana. Karena sebagai pandai besi, sebagai pembuat pusaka, dia sangat arogan. Selalu menganggap bahwasanya pusaka yang dibuat oleh tangannya itu memiliki kekuatan besar. Padahal kita semuanya tahu kekuatan, apalagi kekuatan besar, hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga saja sifat buruk Gandamana tidak menurun kepada anaknya Setarangga. Seperti itu manusia. Ya, saya sih sedikit sudah diceritai oleh pamannya, Tuan siapa tadi malam Ki? Wardana. Wardana. Ya? Benar. Karena beliau kan katanya sebagai adik bapaknya sekaligus menjadi seguru apa? Jadi gurunya di Pasir Merah, dan jenengan adalah ketuanya ya, ketua dari perguruan Pasir Merah ya. Perlu diluruskan manusia. Paman dari Setarangga, Paman Wardana, itu adalah adik dari ibu Setarangga. Oh, itu mohon adiknya. Maaf. Benar. Oh iya. Mohon maaf. Saya ketika bertemu dengan kawan baru ataupun dengan manusia seperti kalian, memang sedikit rada gugup. Mohon maaf sekali. Baik, nggak apa-apa. Ya, untuk kelanjutannya bagaimana itu, Tuan Kus Eri? Apakah ada berita mungkin apa itu yang sampai saat ini saya belum dengar soal berita itu? Mengenai persiapan Setarangga terhadap Dewi Manuta, perguruan Pasir Merah sudah menyiapkan, dan ada beberapa yang sedang disiapkan. Keperluan apa saja yang perlu disiapkan untuk melanjutkan ke depannya. Saya harap hubungan antara Setarangga dan Dewi Manuta disegerakan. Amin. Kepada jenjang yang lebih tinggi, yaitu menikah. Karena kita sama-sama tahu hal baik itu tidak boleh ditunda-tunda. Baiklah Tuan. Ya, saya sih sebagai mungkin saudara ya. Ya, saya sangat senang semakin banyak saudara. Saya hanya bisa mendoakan saja. Dan mungkin jika ada sesuatu yang bisa kami kerjakan, insya Allah saya juga akan membantunya. Karena mengingat Dewi Manuta, saya mengerti betul di mana lahirnya Dewi Manuta sampai akhirnya Dewi Manuta dididik di dalam tempat eyang sampai menjadi tumbuh dewasa dan sampai sekarang sudah mau menikah. Itu sangat luar biasa, bangganya jadi saya. Dewi adalah makhluk yang baik, luar biasa. Kalau andai saja Tuhan mengetahui ceritanya Dewi Manuta juga sangat menyedihkan, di mana di kala itu ya sih sedikit cerita ya. Dewi Manuta atau biasa kami sebut Gendis Ayu Jembargon lahir tidak selang berapa lama ibundanya juga meninggal. Yang akhirnya Dewi itu diangkat anak oleh teman ibunya, teman seperguruan ibunya bernama
Tuan Donggobilo yang sampai saat ini menjadi wakilnya itu. Saya sudah mendengarnya. Ya. Tuan Donggobilo adalah kawan satu perguruan. Perguruan itu dipimpin oleh Mahaguru Madri Guntala. Semoga Gusti Allah menjaga beliau selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai akhirnya tidak menutup kemungkinan seorang Donggobilo yang seseorang yang berkelana, ya, dia harus mengurus anak kecil, kerepotan lah tentunya. Akhirnya Dewi Manuta diasuh oleh suatu tempat atau biasa kami sebut itu majelis lah, yang dipimpin oleh Eyang Prabu itu. Betul sekali. Dewi Manuta dididik di sana sampai akhirnya besar menjadi pribadian yang sangat baik, akhlaknya, adabnya yang sangat saya kagum terhadap Dewi, yang tidak menutup kemungkinan kecantikannya lagi yang tidak diragukan. Mengingat ibunya Mayang Manuta juga memiliki sebuah kecantikan yang sangat luar biasa, karena dulunya Mayang Manuta itu menggunakan sebuah ajian agar terlihat muda terus menerus, yang dimana ajian itu malah justru membahayakan dirinya sendiri. Kurang lebih cerita singkatnya seperti itu, sampai dimana Dewi Manuta ini memiliki banyak wali. Salah satunya Mas Diki, ada Tuan Donggobilo sebagai romonya, terus sebagai eyangnya yang Prabu itu. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, saya mendengar cerita dari dirimu manusia. Kisah hidup Septarangga dan Dewi Manuta hampir sama. Iya kan, seperti itu. Memang Gusti Allah menjodohkan manusia satu dan manusia yang lain, ataupun makhluk satu dan makhluk yang lain, itu hampir sama persis secara sifat dan kisah hidupnya. Sewulon namanya. Kalau benar, Sewulon mirip, tapi ada yang ceritanya manis-manis saja, jodohnya yang susah-susah ya ada. Ada juga dari laki-lakinya yang belangsak, perempuannya baik-baik. Nah, itu saya menjadi pertanyaan besar bagi saya sebenarnya sampai saat ini. Apa itu Tuan? Kenapa bisa seperti itu? Ya kan seperti ini. Ada paribahasa jodoh itu saling melengkapi. Ya, mungkin hidayah dari seorang laki-laki melalui istri tercintanya. Tapi jangan lupa, jodoh adalah cerminan. Benar. Ya kan? Mohon maaf, saya memang di perguruan Pasir Merah. Sedikit kurangnya sering bercanda dengan yang lainnya. Sama. Jadi mungkin ini terbawa-bawa sampai ke sini. Mohon maaf sekali manusia. Tidak menjadi masalah. Ya namanya hidup ya harus senang bercanda. Biar tidak sepaneng. Benar. Dan mengenai rencana ataupun apa yang harus dilakukan, kami dari perguruan Pasir Merah sudah berniat sekali menyiapkan segala sesuatu sampai selesai itu dari pihak kami, sehingga dari pihak Dewi Manuta tidak perlu menyiapkan apapun. Kami dari pihak lelaki sudah seharusnya direpotkan akan hal seperti ini, tetapi tenang saja, kami perguruan Pasir Merah tidak sama sekali tidak merasa direpotkan. Justru dengan pihak Dewi Manuta yang ikut sibuk ke sana kemari, itu malah menjadi tidak enak hati di perguruan Pasir Merah seperti itu. Ya, mungkin sebenarnya sih tidak usah terlalu berlebihan. Ya seadanya saja Tuan. Ya. Karena perlu digarisbawahi, kami juga ya namanya pernikahan kan kita harus begitu juga mewah. Betul. Lagi pula Dewi juga sudah mengatakan sendiri kepada Tuan Septarangga bahwasanya permintaan Dewi itu apa? Hanya Tuan Septarangga suruh menjalankan 5 waktu sholatnya.
dan bisa memaknai arti dari sholat tersebut. Karena pernyataan seperti itu sangat luar biasa bagi saya, ya. Karena tingkah laku, adab, apapun meliputi kegiatan manusia itu